Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anuria, NIM 2019-2207 dari Ekonomi Syariah 5. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tugas makalah saya tentang peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang akan dibahas, yang pertama Revolusi Abbasiyah, gerakan sekitar lahirnya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, perkembangan politik. Yang ketiga, perkembangan sains. Yang keempat, lembaga pendidikan madrasah. Yang kelima, masa kekuasaan dinasti Buai. Yang keenam, masa kekuasaan dinasti Saljuk. Yang ketujuh, dinasti Fatimiyah, sebuah model negara Ismailiyah. Yang kedelapan, dinasti Mamluk, sumbangannya terhadap dunia Islam. Revolusi Abbasiyah, gerakan sekitar lahirnya Daulah Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dikatakan Daulah Abbasiyah karena pendiri dan penguasa dinasti ini keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada abad ke-7 terjadilah pemberontakan yang dahsyat. Pemberontakan ini adalah puncak dari segala pemberontakan, yaitu perang antar pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad atau dari dinasti Bani Umayyah. Perang ini dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah dinasti Bani Umayyah. Bersamaan dengan itu, bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Nah, bangkitnya Daulah Abbasiyah ini bukan saja pergantian dinasti, namun juga pergantian struktur sosial dan ideologi. Kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah ini merupakan revolusi. Selanjutnya, perkembangan politik. Yang pertama, melenyapkan kekuatan dinasti Umayyah. Abu Abbas menyiapkan pasukan elit yang terdiri dari laskar-laskar pilihan di bawah pimpinan Abdullah bin Ali, pamannya Abu Abbas. Akhirnya pasukan Abbasiyah menang. Kekuatan yang tersisa ini dianggap ancaman yang sudah dilumpuhkan. Upaya dilakukan agar tidak ada gangguan dan ancaman yang muncul. Yang kedua, memadamkan upaya gerakan pemberontakan dan ancaman yang muncul mengancam kelangsungan Daulah Abbasiyah. Nah, ini merupakan ancaman internal Abbasiyah. Adapun faktor yang mempengaruhi kemajuan politik. Yang pertama, pindahnya ibu kota negara dari Syam ke Irak dan Baghdad sebagai ibu kotanya. Yang kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan dan istana. Yang ketiga, diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma. Perkembangan sains. Kedokteran. Pada ilmu kedokteran ini sudah ada saat Bani Umayyah, terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran di Nisapur dan Haran. Dinasti Abbasiyah telah melahirkan dokter-dokter terkenal, yaitu Hunain ibnu Ishaq sebagai dokter ahli bidang mata dan penerjemah buku dari bahasa asing ke Arab, Ar-Razi sebagai dokter ahli bidang penyakit cacar dan campak, dan juga kepala rumah sakit di Baghdad. Buku karangannya yaitu Al-Ahwi. Yang terakhir, Ibnu Sina. Karya yang terkenal Al-Qanun fi At-Tibb jadikan sebagai pedoman bagi universitas di Eropa. Ilmu matematika. Ahli ilmu matematika Islam yang terkenal adalah Al-Khawarizmi, seorang pengarang kitab Al-Jabar wal Muqabalah atau ilmu hitung dan penemu angka 0. Abu Al-Wafa Muhammad bin Ismail bin Abbas dikenal sebagai ahli ilmu matematika. Nah, yang terakhir ini ilmu farmasi. Ahli farmasi masa Bani Abbasiyah yaitu Ibnu Baitar. Karya yang terkenal Al-Mughni.
yang berisi tentang obat-obatan, Jami al-Mufradat al-Adawiyah, tentang obat-obatan dan makanan bergizi. Saat Khalifah Al-Mustansir 1226 sampai 1242 Masehi memerintah, ia mendirikan Universitas Mustansiriyah di Baghdad yang dibanggakan karena telah melampaui universitas di Eropa. Selanjutnya, lembaga pendidikan madrasah. Yang pertama, ilmu tafsir. Terdapat dua aliran, yaitu ilmu tafsir al-matsur dan tafsir bir-ra'yi. Aliran pertama lebih menekankan pada ayat Al-Quran dan hadis, serta pendapat tokoh sahabat. Yang kedua, lebih menekankan pada logika atau rasio dan nas. Yang kedua, ilmu kalam. Ilmu ini disusun oleh ulama yang terkenal dan masih besar pengaruhnya sampai sekarang. Muncul Imam Abu Hanifah tahun 810 sampai 1550 Hijriah, lebih cenderung memakai akal atau rasio dan ijtihad. Imam Malik bin Anas tahun 93 sampai 179 Hijriah, lebih cenderung memakai hadis dan menjauhi batas tertentu pemakaian rasio. Dan Imam Ahmad bin Hambal tahun 194 sampai 241 Hijriah merupakan tokoh aliran fiqh yang keras. Yang ketiga, ilmu hadis. Masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah sudah mengumpulkan dan membuktikan dan membukukan hadis. Perkembangan ilmu hadis yang paling menonjol pada masa Bani Abbasiyah ini, karena pada masa ini muncul ulama yang belum ada tandingannya sampai sekarang, diantaranya Imam Bukhari. Ia telah mengumpulkan sebanyak 7.257. Setelah diteliti, terdapat 4.000 hadis sahih yang berhasil dikumpulkan Imam Muslim sebagai ulama hadis dengan bukunya Sahih Muslim. Yang terakhir, ilmu tasawuf. Di bidang ini muncul ulama terkenal masa pemerintah Daulah Bani Abbasiyah, yaitu Imam Al-Ghazali, seorang ulama sufi. Karyanya yang terkenal yaitu buku Ihya al-Din. Al-Hallaj menulis buku tentang tasawuf, judulnya Al-Tawasin. Selanjutnya, masa kekuasaan dinasti Buai. Menurut Syafiq Mughini, wilayah kekuasaan dinasti Buai ini lebih menyerupai sebuah federasi daripada kerajaan. Nah, kekuasaan dinasti Buai memang lain dan kekuasaan keturunan Saman Kuda atau dinasti Saman. Sistem pemerintahan dinasti Buai ini tidak independen. Albert Haurani menjelaskan bahwa penguasa dinasti Buai banyak menyandang gelar dinasti Persia kuno, seperti gelar Syahansyah. Masa kejayaannya tahun 945. Puncak kekuasaan mencapai puncaknya dipimpin Adud al-Daulah, putra Rum al-Daulah, dinasti Buai, termasuk generasi penerus peradaban Persia kuno, Syahansyah atau Raja di Raja. Masa kekuasaan dinasti Saljuk. Di antara dinasti yang berhasil menguasai pusat kekuasaan Abbasiyah sekaligus memperkuat posisi pengaruhnya adalah dinasti Saljuk. Setelah menguasai dinasti Abbasiyah, ada beberapa langkah penguasa Saljuk untuk memajukan dinastinya, antara lain dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, dan bangunan. Setelah kemajuan, perlahan-lahan mengalami kemunduran, serta terjadi perebutan kekuasaan. Selain dari faktor internal, ada pun dari faktor eksternal, yaitu perang salib. Kekuasaan dinasti Saljuk berakhir pada tahun 1999 Masehi. Dinasti Fatimiyah, sebuah model negara Ismailiyah. Dinasti Fatimiyah adalah satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Dinasti yang berlokasi
di Tunisia didirikan oleh Said bin Husain. Kekhalifahan Fatimiyah diawali dari Ismailiyah. Wilayah kekuasaan meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Puncak keemasan dinasti Fatimiyah ini terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Aziz. Kebudayaan Islam berkembang sangat pesat. Dapat dilihat dari berdirinya Masjid Al-Azkar yang berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam dan ilmu pengetahuan. Kemajuan di bidang keilmuan dibuktikan dengan Darul Hikam atau Darul Ilmu yang dibangun oleh Al-Hakim, juga mencapai kemakmuran. Dalam bidang ekonomi, masa pemerintahan Al-Aziz berakhir. Dinasti ini mengalami kemunduran, dan kemudian diganti putranya Abu Ali Mashhur Al-Hakim. Abu Ali Mashhur Al-Hakim ini sangat kejam. Ia bahkan menghancurkan gereja. Nah, runtuhnya dinasti ini juga karena bangsa Normandia, Banu Saljuk, Banu Hilal, dan Banu Sulaim menguasai dinasti Fatimiyah. Dan yang terakhir dinasti Mamluk, sumbangannya terhadap dunia Islam. Dinasti Mamluk memberikan sumbangan besar bagi dunia Islam karena ambil bagian dalam peperangan melawan pasukan salib pada Perang Salib. Dinasti ini dipimpin oleh Sultan Mansur Qalaun yang memberi pengembangan administrasi pemerintah. Nah, strategi memperkuat posisi Mesir dan Syam pada jalur perdagangan internasional. Sultan lain yang membawa kejayaan adalah putra Qalaun, Nasir Muhammad. Dinasti ini mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan Mesir yang menjadi tempat pelarian ilmuwan asal Baghdad dan juga para ilmuwan dari timur dan barat seperti ilmu sejarah, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu matematika, dan ilmu agama. Dinasti Mamluk juga mengalami kemajuan di bidang arsitektur, ditandai dengan membangun sekolah dan arsitektur. Juga dalam bidang perindustrian, dikenal dengan adanya pabrik, tenun, seni ukir, dan dekorasi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.